Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita. Firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis di kitab Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, topik pembahasan kita hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan yang kita miliki hari ini, ada sesuatu hal yang menarik yang disampaikan oleh Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu. Bahwa ternyata apa yang telah kita terima di dalam Kristus, yang telah kita pegang saat ini di dalam iman percaya kita, ternyata itu akan mempengaruhi kita untuk berbuat baik. Bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah bagian dari mengungkapkan sukacita kita akan penantian kita dan pengharapan kita. Itu mengapa ketika kita mengerjakan sesuatu, Rasul Paulus mengingatkan satu hal, lakukanlah dengan tanpa bersungut-sungut. Ketika sungut-sungut itu sudah mulai masuk dan menggerogoti kita, apapun yang kita kerjakan bisa tidak berguna sama sekali. Sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal, tetapi karena kita bersungut-sungut untuk mengerjakannya, akhirnya kita hanya melakukan sesuatu hal yang sedikit, tetapi tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu itu dengan penuh sukacita, penuh dengan kerelaan hati dan kesungguh-sungguhan dalam hidupnya, ia akan melakukan banyak hal. Bahkan ia akan mengingat secara detail apa yang ia lakukan dan kerjakan, dan tidak melupakan langkah-langkah yang telah ia kerjakan itu. Dan jika dipertanyakan, maka ia akan dapat menjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Apa yang telah kita terima di dalam Kristus adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Jika kita telah berkata kita telah diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus, itu benar. Tetapi apakah keberimanan kita kepada Kristus itu memberi dampak kepada hidup kita dan kepada orang lain? Kita harus terus mengupgrade pengertian-pengertian dan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Jika teknologi saat ini terus-menerus di-upgrade dan manusia saat ini lebih sering bergantung dengan teknologi yang semakin canggih, mengapa kita tidak terus mengupgrade dan mengerjakan terus-menerus keselamatan ini? Ini harus menjadi dampak dalam kehidupan ini. Itu mengapa Paulus mengatakan dalam nas kita hari ini, kamu harus menjadi pribadi yang benar-benar taat, supaya kamu tidak menjadi pribadi yang bercela di antara generasi yang tidak mengikut Allah. Jika kamu berada di tempat mereka, dalam ketaatanmu, dalam imanmu, maka kamu akan bercahaya di tengah-tengah mereka. Inilah yang kita butuhkan saat ini. Semakin kita menghadapi proses perubahan zaman, ada sesuatu hal yang tergerus. Ada hal yang harus dipertahankan, ternyata ada juga yang harus dilepaskan. Kebudayaan itu terus berganti, menggerogoti perjalanan peradaban manusia. Yang dulunya memiliki kebudayaan yang begitu menonjolkan tentang kesopanan, etika, tetapi ada juga kebudayaan yang kemudian muncul dan masuk dan mempengaruhi kebudayaan yang baik ini dan membuat tren-tren yang baru saat ini. Jika iman kita tidak bisa merespon ini dengan sungguh-sungguh baik dan benar, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan bersuka cita di masa depan. Apa yang kita boleh kerjakan hari ini di dalam iman kita adalah pekerjaan yang terus-menerus. Jika saudara makan hari ini, saudara akan makan untuk besok. Apakah saudara pernah berkata, aku akan makan hari ini, besok aku tidak akan makan lagi, dan seterusnya? Tentu saudara akan semakin menderita. Jika kita berkata, cukup bagiku hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara akan semakin berbenturan dengan kehidupan ini.
Saudara bisa saja mendapatkan kebahagiaan itu dari hal-hal yang bersifat fisik, tetapi hati saudara, hidup saudara akan semakin hampa. Bahwa ketika kita menerima Kristus, keselamatan itu bukan secara instan atau otomatis kita menjadi pribadi yang penuh kebahagiaan karena memiliki segala sesuatunya. Bukan itu. Yesus datang ke dunia ini bukan membuat kita semakin kaya. Bukan pula Yesus datang ke dunia ini membuat kita yang sakit tiba-tiba langsung sembuh, walaupun Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi Yesus telah membawa kita kepada kebenaran itu, supaya kita mengerjakan keselamatan kita di dalam Dia, sehingga Dia benar-benar kita muliakan dalam setiap lini kehidupan kita. Apapun yang boleh kita kerjakan hari ini adalah bagian dari sukacita kita sebagai pesan yang penting disampaikan kepada orang lain. Aku adalah pribadi yang telah dimerdekakan dan diselamatkan. Maka aku melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh baik karena sukacitaku sebagai orang yang diselamatkan. Jika kita mengerjakan keselamatan kita, maka lihatlah banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Perubahan itu akan nyata, sehingga teruslah melakukan segala sesuatunya itu dengan mengerjakan keselamatan kita. Mengapa demikian? Karena hanya di dalam Dialah kemauan itu akan semakin berkembang menurut kerelaannya. Nikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Selamat bekerja dan melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa Engkau yang memberikan pengertian yang penting bagi hati kami, yang menggerakkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, bahwa Roh Kudus-Mu telah menuntun kami kepada kebenaran dan membawa kami ke dalam terang, supaya hidup kami benar-benar mencerminkan bahwa kami terus mengerjakan keselamatan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, terima pujian kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.